Kehidupan sehari-hari Immortal King. Bab 1 yang terkaya dari yang kaya. Di dunia ini, tidak ada kekurangan orang yang lahir dengan sendok perak di mulut mereka, dan Wang Ling adalah salah satunya. Tetapi dia adalah yang terkaya di antara mereka semua. Dan dengan kelahirannya, dia hampir menjungkir balikan seluruh masyarakat kultivasi. Di apartemen keluarga yang didekorasi dengan sederhana, Tuan dan Nyonya Wang mengayunkan kereta bayi dengan senyum penuh kasih di wajah mereka. Aku tidak percaya bagaimana, dalam sekejap mata, kekasih kita telah tumbuh begitu banyak. Itu benar. Ini juga hari ulang tahun Ling Ling kita hari ini. Sayang, apakah kamu menyiapkan hadiah? Tentu saja aku melakukannya. Mengatakan ini, pria paruh baya itu wanita di sebelahnya dengan mengeluarkan harta sihir panjang dan tebal yang tergantung di pinggangnya. Harta karun ajaib yang kuat dan panjang ini dihiasi dengan batu permata yang fantastis. Benar-benar mempesona mata. Mulut sedikit terbuka keheranan, wanita itu menatap kosong ke arahnya. Apa ini? Pedang terbang Channel. Pastor Wang tampak sangat-sangat bangga saat dia membual. Saya harus mengeluarkan pendapatan setengah tahun penuh untuk secara khusus membeli hadiah ini untuk Ling Ling kami. Sampai sekarang, tidak ada satu orang pun di keluarga Wang kami yang berhasil mencapai tahap etik emas. Sayang, pedang ini mewakili harapanku untuk Ling Ling. Di dunia ini, di mana kultivasi dan sains modern digabungkan dengan sempurna, diploma telah sepenuhnya memberi jalan kepada sistem ranah, dan telah menjadi kriteria baru untuk menentukan derajat pendidikan seseorang. Pasangan Wang yang menyedihkan tidak pernah lulus dari tahap pembangunan fisik, dan tetap stagnan pada tahap awal ini. Pedang terbang Channel ini, yang diklasifikasikan pada tingkat formasi inti, bernilai kota. Pastor Wang menggertakkan giginya dengan risiko mengencangkan ikat pinggangnya dalam beberapa hari mendatang. Namun, mengisap dot di kereta bayi, Wang hanya memandang pedang itu sekilas dari sudut matanya sebelum dengan rendah hati memberikannya bahu dingin. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pedang terbang yang jelek kayak itu. Yang paling membuatnya tercengang adalah pria ini benar-benar meletakkan pedang yang tidak sedap dipandang di dekat bantalnya, dan bahkan terus mengatakan bahwa itu untuk mengusir roh jahat. Apa tumpukan kotoran? Bukankah Flower All 1 telah dihapuskan 2000 tahun yang lalu? Ini adalah zaman kultivasi ilmiah. Dari mana sisa-sisa feodalistik ini berasal? Dengan tatapan yang benar-benar tidak bisa berkata-kata, Wang Ling mengulurkan tangan kurang dari seperempat ukuran tangan Tuan Wang, dan langsung mematahkan pedang terbang yang tidak sedap dipandang itu menjadi dua. Tahun itu, dia baru berusia 1 tahun. Setelah Wang Ling mematahkan pedang terbang pada usia 1 tahun dengan tangan kosong, pasangan Wang langsung mengeluh kepada Biro Pengawasan Kualitas tentang penjualan produk yang buruk oleh seorang pengusaha yang tidak bermoral. Tidak mungkin bayi biasa bisa menghancurkan pedang terbang formasi inti hanya dengan tangannya. Pada saat itu, orang tua Wang Ling secara keliru berasumsi bahwa mereka telah membeli pedang terbang Channel palsu. Saat Wang Ling berusia 3 tahun, dan pasangan itu menyaksikan putra mereka terbang di sekitar ruangan dengan terampil menggunakan pedang kayu anak-anak kecil. Mereka menyadari bahwa mereka tidak membeli pedang Channel palsu. Sebaliknya, mereka jelas telah melahirkan putra palsu. Sebagai Mughal telah mengalami stagnasi pada tahap pembangunan fisik selama bertahun-tahun. Tidak peduli bagaimana mereka memeras otak mereka, pasangan Wang tidak dapat mengetahui bagaimana mereka berhasil melahirkan Wang Ling. Apakah karena mutasi genetik? Atau apakah beberapa langkah penting telah dilewati selama penciptaan Wang Ling? Tapi semua ini tidak penting. Lebih dari segalanya, orang tua Wang Ling percaya bahwa dia adalah hadiah dewa untuk keluarga Wang sebagai yang terpilih. Karena orang tua Wang Ling memiliki masalah otak,
dia berhasil menjalani kehidupan yang damai dari usia 0 hingga 5 tahun. Saat itulah dia paling lemah. Jika tidak, Wang Ling berpikir bahwa dalam keadaan normal, dia akan dikirim ke lembaga penelitian manusia sebagai subjek uji sejak lama. Mungkin dia masih bisa tampil di acara televisi populer, Approaches to Science. Wang Ling menyadari bahwa kerajaannya maju dengan usianya, tapi ini tidak disertai dengan gelombang besar yang dia bayangkan, atau anomali berlebihan di surga atau di bumi. Rata-rata, dia mencapai ranah baru setiap 2 tahun sekali, dan bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa ini terjadi. Agar auranya tidak terekspos, Wang Ling menggambar jimat berdasarkan sesuatu yang dia temukan dalam teks kuno, dan menempelkannya di lengan kanannya. Berkat jimat yang menyembunyikan auranya, dia mampu menjalani kehidupan yang damai selama bertahun-tahun. Wang Ling berusia 16 tahun ini. Kehidupan sekolah menengahnya datang lebih cepat dari yang dia bayangkan. Untuk menyamar sebagai orang biasa, Wang Ling cenderung tidak menonjolkan diri dalam kesehariannya. Dia tidak ingin masuk ke salah satu sekolah menengah kota utama, dan malah memilih untuk belajar di sekolah menengah umum biasa, sekolah menengah No. 60 di distrik Peiyuan, kota Songhai. Wang Ling datang ke sekolah dengan kemeja putih polos dan celana jeans. Dia melihat sekeliling. Terlepas dari beberapa pahatan-pahatan di gerbang depan sekolah, ciri-cirinya tidak lagi dapat dibedakan. Serta beberapa pohon palem di daerah sekitarnya, sekolah itu bahkan lebih biasa dari yang dia bayangkan. Jika ini adalah sekolah menengah atas kota utama, semua pohon di halaman sekolah akan menjadi pohon yang dapat mengumpulkan energi roh. Juga, bahkan akan ada barisan pengumpul roh yang sangat besar di bawah sekolah, sehingga siswa akan penuh perhatian dan segar dalam studi mereka sepanjang waktu. Tapi susunan pengumpul roh seperti itu sama sekali tidak berguna bagi Wang Ling. Karena alamnya yang jauh lebih tinggi, tidak hanya dia tidak akan bisa merasakan energi rohnya yang lemah, itu juga akan sangat mudah baginya untuk menghancurkan medan magnet dari susunan itu. Wang Ling dengan tegas tidak ingin menjadi alasan untuk membahayakan prospek orang lain. Itulah sebabnya dia memilih sekolah menengah yang relatif normal. Meskipun tampaknya memiliki lingkungan yang cukup kasar, secara keseluruhan, ia merasa sangat memuaskan. Tempat ini, setidaknya, akan sangat bagus untuk menyembunyikan kehebatannya yang sebenarnya. Hari ini adalah acara meet and greet bagi siswa baru di SMA No. 60, dan juga untuk mereka yang akan menjalani tes penempatan. Sebelum siswa baru resmi masuk sekolah, pihak sekolah perlu menilai setiap siswa. Berdasarkan hasil, mereka akan dialirkan ke kelas yang berbeda, elit, lanjutan, normal dan remedial. Wang Ling berdiri di depan layar tampilan kristal cair, dan mengikuti petunjuk di atasnya, mencari kelas di mana dia akan melakukan wawancara. Mengingat gayanya, tidak mungkin dia memasuki kelas elit yang mencolok, yang secara besar-besaran akan meningkatkan risiko keterpaparannya. Namun, memasuki kelas remedial juga akan sedikit merendahkan. Mempertimbangkan semuanya, akan lebih baik baginya untuk memilih kelas lanjutan atau kelas normal. Permisi, apakah Anda tahu jalan ke kelas 1, kelas 3? Tiba-tiba, ada suara manis di belakang Wang Ling. Dia membeku sesaat.
Meskipun dia telah merasakan aura gadis itu dari jauh saat dia berjalan melewati gerbang depan sekolah. Dia jelas tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Hanya dengan pandangan sepintas dari sudut matanya, Wang Ling bisa melihat bahwa dia cukup tampan. "Apakah kamu juga di sini untuk mendaftar hari ini?" Tidak mendapat jawaban dari Wang Ling, gadis asing itu terus bertanya seolah-olah mereka sudah saling mengenal. Dia anggun, dengan rambut panjang dan kulit putih, dan mengenakan t-shirt putih ketat, celana jeans, dan sepatu kasual. Wang Ling hanya perlu menggunakan sedikit energi rohnya untuk segera menentukan kekuatannya yang sebenarnya. Dia memiliki semua bakat sebagai siswa elit, dan pasti tidak akan menjadi teman sekelasnya. Tapi secara kebetulan, wawancara Wang Ling akan dilakukan di ruangan yang sama dengan yang disebutkan gadis itu, kelas 1, kelas 3. Masih tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wang Ling menunjuk ke ruang kelas di dekatnya, yaitu kelas 1, kelas 3. Tepat setelah itu, dia dengan santai berjalan pergi, tangan di saku celana jeansnya.